Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedatangan tamu Kang Cevi di studio kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini mengelola sebuah rumah tahfiz, namanya Fadilatul Quran ya Kang ya. Di Bogor, tepatnya di Bojong Nangka. Bojong Nangka Gunung Putri Bogor. Nah, gimana Kang? Bisa cerita sedikit soal sejarahnya Fadilatul Quran sampai sekarang, karena saya kenalnya anak saya kebetulan santri di sana juga. Sudah sekarang sudah nyambung di pesantren di Jawa, tapi dulu ngapalinnya sampai juz 30 itu di sana di Fadilatul Quran. Nah, terus sejarahnya gimana? Saya kenalnya kan belum lama, terus tiba-tiba sekarang sudah ada gedungnya tinggi, ada tulisannya bagus. Jadi sejarahnya Fadilatul Quran itu panjang banget Pak, panjang lebar kali lebar lah perjalanannya itu. Dari ngontrak-ngontrak gitu. Akhirnya terciptalah sekarang 2 gedung, Pondok Putri dan Pondok Putra gitu. Nah, dulu itu sebelum ada Pondok Putri, Pondok Putra itu rumah tahfiz Pak. Memang kita berada di sekarang sudah pondok. Iya, sudah pondok. Dulu rumah tahfiz itu karena kita ngontrak satu rumah gitu. Di dalamnya ada orang-orang penghafal Quran, santri-santri. Akhirnya kita namanya rumah tahfiz karena sekarang alhamdulillah sudah ada gedung terbangun gedung Pondok Putri dan Pondok Putra, akhirnya menjadi di-upgrade dari Pondok Pesantren Tahfiz Fadilatul Quran gitu. Nah, gitu sejarahnya. Nah, di sana itu santrinya banyak dari daerah-daerah gitu Pak, dari Malang, Pemalang, Jawa, dari Lampung, Sumatera, Medan ada. Tidak cuma wilayah sini doang ya? Di wilayah sini ya paling dari Bekasi, Bogor, Jakarta ada. Jadi. Nah, di sana pondoknya itu ada pondok putrinya, pondok putranya. Selain itu ada TPQ yang mungkin waktu itu putrinya Bapak di sana. Nah, itu TPQ untuk wilayah yang berada di Bojong Nangka gitu Pak. Mungkin dari Gria, dari Sanding, dari sekitaran Bojong Nangka, dari Pas Pampres. Nah, itu ngajinya dari sore jam 4 sampai setengah 6 gitu. Dan paginya itu ada PAUD-nya. PAUD Fadilatul Quran, PAUD. Jadi formal ya, ada formalnya. Ada sekolah formalnya. Tapi masih PAUD. Masih PAUD. Nah, untuk jenjang SD-nya, SMP, SMK itu di sana belum ada Pak. Jadi saat ini yang mondok di sana itu aktivitasnya ya ngaji sama hafal Quran sama ngaji kitab gitu Pak. Oh, nggak ada sekolah keluar? Nggak ada sekolah keluarnya. Nah, jadi sekolah untuk mendapatkan ijazahnya itu paket Pak. Jadi kita ikut ujian aja gitu Pak. Tetap hitungannya 3 tahun Pak, cuma kita berbedanya tidak setiap hari sekolah gitu. Jadi kita ikutnya pas ujiannya aja gitu. Ujian semester 1, semester 2-nya ada gitu. Nah, di sana. Pengelolanya siapa namanya? Pengelolanya Abi Ahmad Fanani, Ustadz Ahmad Fanani Al-Hafiz. Beliau kalau Kang Cevi ini salah satu santri pengelola. Santri dan pengelola. Gitu. Kepercayaan dari Ustadz Fanani. Iya, alhamdulillah. Ustadz Fanani asli Malang. Asli Malang. Batu sih Pak tepat. Batu. Kalau uminya asli Malang. Asli Malang gitu. Jadi dari Malang ke Jakarta, sekarang stay di Bogor. Iya, stay di Bogor. Untuk mengelola pondok tahfiz Fadilatul Quran. Iya, betul. Gimana kan? Di sana juga ada bagian divisi bidang usahanya gitu Pak. Oh, ada. Jadi ini tidak ada kemandirian finansial, ada semacam usaha. Ya, semacam usahanya pondok itu. Yang pertama itu ada dekorasi Pak. Dekorasi untuk berbagai acara. Apa aja tuh? Yang penting bukan di gereja gitu. Tapi kalau ada ya gak apa-apa gitu. Kan kita mau usaha ya Pak. Iya. Kita melayani semua ya. Iya. Ada dekorasi. Ada dekorasi. Sunatan, nikahan, akikahan, mungkin kalau mau nikah itu Pak, tunangan. Ya bisa. Bukan biasa orang-orang yang sekarang mah
tunangan dulu sebelum nikah itu. Ada acara, ada dekor kecilnya. Ya, dekor kecilnya. Mungkin di PHBI-nya Maulid, Isra Mi'raj, Rajaban gitu kan biasanya di musola apa di suatu lembaga mengadakan gitu. Bisa kita apa nama divisi usahanya apa, Kang? FQ Dekorasi, Pak. FQ. Ya, itu singkatan dari Fadilatul Quran Dekorasi. Nah, dia jadi itu divisinya Fadilatul Quran atau Pondok Pesantren Tahfidz untuk menyokong pendanaan dari pengelolaan pondok pesantren. Karena di sana itu santrinya itu tidak semuanya berbayar, Pak. Oh iya. Jadi karena kita lihat si kondisi orang tuanya, ada yang kebanyakan dari duafa dan yatim gitu. Jadi kita apalagi yang yatim piatu itu di free-kan, Pak. Iya, harus. Dan yang mampu juga itu bayarnya tidak semuanya, Pak. Ada yang bervariasi, betul, Pak, gitu. Jadi kita tim dari pondok kita membangun usaha tersebut lah. Terus yang pertama dari dekorasi, yang kedua sound system. Ya, sound system. Yang ketiga itu mungkin ada kalau mau manggil hadrohnya gitu, marawis gitu. Hadroh, marawis. Ada timnya. Ada timnya, betul, dari sana. Mungkin pas acara nikahan live dari pagi sampai sore bisa gitu. Ya bisa jadi sunatan. Dari sunatan bisa. Nikahan. Ya daripada nyetel musik kan, ada nanti di YouTube ada iklannya gitu ya. Bisa langsung. Ada apa? Ada disediakan ustadz juga kalau misalnya kita butuh penceramah. Penceramah atau MC-nya gitu. Karena beberapa acara itu kan butuh semacam penceramah atau pengisi acara kayak di akikah. Beberapa kali kita punya konsumen di akikah itu minta paket begitu. Pak, kita mau bikin ada hadrohnya, ada penceramahnya ya. Betul. Ya waktu itu sih karena kita belum tahu ada, memang belum ada kayaknya betul. Kalau itu kan belum lama kalau di kampung ini. Nah, kita dekat kebetulan secara wilayah antara Gonam dan Fadilatul Quran. Iya, betul. Kita tahu kapan berdirinya, bangunannya kapan mulai. Jadi gitu, kalau misalkan ada yang ini bisa dari dekorasinya, sound systemnya, tendanya, sama termasuk tenda. Cuma kita tendanya masih termasuk ada peralatan cateringnya. Peralatan catering. Untuk masakan cateringnya bisa di Gonam. Kambing gulingnya atau satenya, gulainya bisa semuanya. Jadi cukup lengkap secara peralatan. Iya, betul, Pak. Mensupport acara ya. Betul. Oke. Nah, menurut saya itu menarik kalau pondok pesantren itu kan kalau dibarengi dengan ini bahasanya kan entrepreneurship kan, kewirausahaan, menurut saya sangat menarik kalau itu berhasil akan menjadi penopang contoh pesantren yang mandiri. Karena kalau kita punya kemandirian itu ada beberapa tokoh tuh yang mengatakan kalau ini kategorinya kan sosiopreneur, boleh dikatakan begitu. Sosiopreneur itu orang yang bersosial tapi dengan ditopang dengan entrepreneurship yang kuat. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kuncinya entrepreneurship berhasil. Nah, menurut saya ini, tapi sebagai ide saya kira sangat menarik dan patut didukung. Kalau sebuah institusi semacam pondok pesantren atau rumah-rumah yang bergiat di bidang sosial itu punya divisi untuk itu layak kita support, karena itu memberi contoh yang bagus, sebuah organisasi sosial yang bisa mandiri secara finansial. Saya kira begitu, menarik sekali itu. Insya Allah kita nanti bisa kerjasama. Amin, bisa sukses bareng gitu, Pak. Amin. Sama ada satu lagi, Pak, usahanya pondok itu selain dari bidang dekorasi ini sabun cuci piring. Oh, produksi? Iya, mungkin pas dulu Amira lagi di sana ada. Oh, kurang ingat. Jadi ada ya produksi ini cuci piring itu, namanya santri celing. Santri celing. Iya. Ingat itu kalau mau cuci piring santri celing. Jadi kita ada di produksi tersedia. Iya. Sementara dipasarkan di mana? Sementara masih dipasarkan di Wali Murid. Oh gitu. Jadi, belum keluar. Belum. Wah, ini ya karena
keluar direktur bisnisnya harus bergerak ini supaya kurangnya ini Pak, kurangnya pengiklanan gitu. Hanya dari mulut ke mulut saja. Oke, menarik itu. Padahal kita pasti butuh banyak itu. Iya, karena kan saatnya dan kita belum pernah ditawarin ini soalnya. Iya, karena kan itu kebutuhan sehari-hari ya Pak ya, termasuknya. Iya, enggak, terutama bisnis F&B ya, bisnis makanan pasti butuh itu, karena kita kan selalu cuci-cuci tiap hari. Betul. Ya kebutuhan keluarga pasti. Ya. Kalau harian kita cuci kan pasti. Nah, tapi bisnis, apalagi bisnis F&B, bisnis makanan pasti lebih butuh lagi. Betul Pak. Kayak gitu. Kalau kita up nih Pak, kan sekarang itu masih banyak ini ya Pak, apa namanya bisnis MBG gitu. Pemerintah bisa kita itu ya Pak. Ya apa aja itu marketnya luas kalau cuci piring itu marketnya luas. Market lokal harian rumah tangga maupun market kelas resto, bisnis rumah makan, kafe pasti. Oh iya betul. Bisa itu sangat potensial. Ya semoga bisa berhasil. Amin. Sukses menyokong keuangan finansial dari pondok pesantren ya. Amin. Sehingga nanti santrinya dan menurut saya santri itu juga perlu dibekali. Iya betul Pak. Bekali entrepreneurship karena peluang yang paling terbuka bagi santri biar tidak nanti tergantung di setelah santrinya. Menurut saya dari nyantri sudah dibekali minimal mindset atau lebih bagus lagi skill setnya keterampilan yang menuju ke sana. Betul. Karena kalau di Jawa itu ada istilah jigang. Jigang apa itu? Jigang. Jigang itu kalau orang Jawa itu mengartikan duduk yang santai terus kakinya ke atas itu jigang. Oh. Ya, intinya santai lah. Iya. Nah, tapi jigang di sini tuh artinya itu bukan, artinya itu ngaji sambil dagang. Oh. Jadi supaya ngajinya tidak terganggu harus punya bisnis kira-kira gitu loh. Oh. Nah, kalau semua santri begitu nanti akan bagus, akan citra santri yang tidak bagus tergantung kepada pihak lain ya, itu betul. Akan terhapuskan. Coba itu kalau berhasil. Makanya menurut saya kalau saya selalu mendukung kalau pondok pesantren, terutama pondok pesantren ya atau lembaga sosial ya. Yang semacam itu, entah itu rumah yatim atau apapun, kalau visinya ada entrepreneur dan berhasil, itu mengubah banyak hal. Betul. Karena yang namanya pondok pesantren itu kan memproduk generasi kan. Betul. Generasi baru kan. Nah, ketika generasi barunya itu generasi yang betul-betul baru, mindset baru, skill baru dan berhasil kuat, tangguh. Nah, itu kan keberhasilan poin tersendiri itu. Betul. Jadi nggak usah yang terlalu muluk-muluk itu. Iya, terlalu nyari kerja sana sini gitu ya, Pak. Dia ngaji tapi mentalnya kuat, ayo tahan banting. Karakternya kuat, tidak mudah menyerah. Itu termasuk karakter-karakter kunci di dalam di dalam bisnis atau entrepreneur. Jadi bagus, saya sangat salut kalau ada pesantren atau panti atau lembaga sosial yang intensif di dalam menggarap entrepreneur di generasi barunya. Gitu, gimana? Ya Pak, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Gonam. Amin. Berjalan bareng, berjuang bareng gitu. Oke. Apa selanjutnya apa Fadilatul Quran nih? Sekarang yang sedang sibuk apa nih di Fadilatul Quran itu sedang sibuk mengerjakan ini Pak, perbaikan. Pertama ke finishing yang kemarin yang gedung baru itu ya. Ya betul. Sama ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Oke. Kedepannya pengelolaannya kan Sevi kayaknya nih. Iya, enggak sih. Masih ada penerusnya anak ya Pak. Gitu. Ya, apapun itu sebetulnya yang penting yang kompeten ya. Membawa kemajuan bagi organisasi, bagi pondoknya. Menurut saya sih gitu. Kalau saya di sana itu hanya membantu saja Pak, hanya membantu yang saya bisa gitu Pak. Iyalah, harus begitu. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah dikerjain.
Jadi kalau sebagai informasi, Pondok Pesantren Tahfiz Fadilatul Quran itu terletak di Desa Bojong Nangka, di Kecamatan Gunung Putri. Kalau dari di sini banyak dikelilingi tol. Kalau exit tol banyak di sini, ada exit tol Cimanggis, exit tol Gunung Putri, exit tol Cibubur, Jatikarya juga bisa, Cibubur ada, banyak dikelilingi tol. Jadi secara posisi ini sangat bagus dan dikelilingi banyak perumahan juga. Kalau peluang-peluang santrinya saya kira sangat terbuka. Tapi tadi katanya banyak dari kaum duafa ya. Iya. Mungkin nanti akan, ya, makanya kita doakan bisnisnya berjalan bagus, amin, untuk amin. menopang kegiatan apa di pondok. Kalau untuk Ramadan gimana? Ada kegiatan apa? Ramadan biasanya kalau pendidikan di SD libur kita ngadakan itu Pak, sanlat. Oh, pesantren kilat. Iya, sanlat. Biasanya selama 2 minggu. Kegiatannya apa itu? Kegiatannya ya biasanya ngikut santri yang di pondok gitu Pak. Tuh. Sama kegiatannya di pondok santri. Oh gitu. Orang luar daftar. Betul. Ngikut apa kehidupannya orang santri. Betul. Oh gitu. Iya. Dengan biaya? Dengan biaya biasanya untuk buka aja gitu Pak, untuk makan sama bukanya aja gitu. Sahur sama buka? Iya, selama 2 minggu. 2 minggu itu. Mungkin bisa dihitung berapa gitu. Mungkin 100 apa 150 gitu Pak. Oh gitu. Itu sudah berapa kali terlaksana? Sudah, alhamdulillah sudah selama pondok berdiri ya. Sudah berjalan? Sudah berjalan Pak. Orang luar yang ikut jadi santri? Iya. Oh. Biasanya yang banyak itu ya dari anak-anak santri TPQ yang ngaji itu karena ngikut itu karena di sekolahnya formalnya libur, jadinya akhirnya dia untuk memutuskan tinggal di pondok itu Pak, ikut sanlat gitu tersebut. Alhamdulillah. Oke, sangat menarik. Kegiatan-kegiatannya ini kan menjelang Ramadan. Saya kira sudah mulai persiapan pemanasan ini kan Recep sudah mau habis Roah Ramadan. Sekian sebulan lagi nih. Iya Pak. sebulan Sa'ban. Oke, saya kira begitu. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Cepi untuk penutupan, closing? Untuk penutupan mungkin statement dari Kang Cepi sebagai pengelola pondok pesantren. Suka dukanya apa Kang di pondok pesantren? Sukanya itu bersosialisasi itu dengan banyak orang, bisa memberikan ilmu yang kita punya gitu. Bisa menjalankan apa yang kita bisa gitu. Kalau dukanya itu ya tidak selalu enak di pondok itu, tapi mengajarkan kita untuk selalu kuat. Oh gitu. Ya. Pendidikan survivalnya ada. Iya, pasti ada Pak. Oke, saya kira pendidikan yang penting itu untuk bagi masa depan. Iya. Siapapun itu, terutama generasi muda, kalau survival itu selalu perlu, karena survival itu kan bertahan di dalam kondisi apapun. Ya betul Pak. Kondisi apapun itu kan kita nggak tahu kedepannya kita di mana, ketemu apa. Nah, kalau kita siap itu kan, insya Allah paling tidak selesai satu tahap dalam hidup yang harus dilalui, yaitu kesiapsiagaan menghadapi sesuatu. Kalau belum pernah siap kan kaget. Nah, orang kaget itu bahaya. Kalau kagetnya berlebihan apalagi bisa shock, depresi dan sebagainya. Nah itu kalau orang siap nggak gitu. Jadi shock, depresi itu karena paling tidak resikonya lebih kecil. Kalaupun ada. Kalau yang udah di pondok itu udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi udah terbiasa gitu. Anak saya di pondok jadi gemuk. Berarti betah ya Pak? Karena dulu di rumah makan susah, bukan karena nggak ada makanan, disuruh makan apa saja susah. Iya, karena itu kalau biasanya di pondok itu Pak, di pondok banyak temannya, jadi makan ini. Ya, itu sama sebetulnya dengan kambing. Gitu, kambing Pak? Itu kalau sorangan sendirian malas makan, tapi kalau rame-rame parebut. Iya betul, biar gak kehabisan. Ya psikologi kebersamaan itu mungkin suasananya beda, ya mungkin ada kompetisinya juga. Iya, betul. Tapi kan tidak dalam makna negatif. Kalau saya kira di pondok pasti teratur kan. Tapi ya karena orang banyak,
vibes-nya beda, suasananya beda, betul Pak. Nuansanya beda. Oke, begitu kan, ya, Cevi. Terima kasih sama-sama, kedatangannya. Pak. Semoga nanti bisa silaturahmi lebih lanjut. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Terima kasih banyak. Ini tamu kita dari Fadilatul Quran. Semoga kedepannya kita bisa silaturahmi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.